Halo Sobat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sobat Indonesia, untuk mengisi ruang libur Anda di akhir pekan ini, saya ingin mendiskusikan tentang Ustadz Mu'alaf yang namanya Yahya Waloni. Mungkin Anda bosan sama seperti saya, tapi ini harus saya ungkapkan di ruang publik karena menurut saya narasi yang dibangun oleh Yahya Waloni ini sudah keterlaluan. Sama sebangun dengan Ustadz Sofwan Nizomi. Yahya Waloni lebih parah menurut saya. Dia mengatakan bahwa pemberlakuan PPKM darurat ini adalah strategi komunis untuk mengunci umat Islam. Ini kan orang yang otak bodoh ya. Jadi Yahya Waloni ini memang pamer kebodohan ini. Pamer kebodohan yang luar biasa. Jadi sesuatu yang sangat tidak nyambung. Semua orang paham bahwa pandemi COVID-19 ini akhir-akhir ini sedang naik luar biasa. Paparannya pun meningkat. Korban jiwa sudah lebih dari 75.000 orang saudara kita meninggal. Siapapun presidennya pasti akan mengambil langkah yang drastis dan ekstrim untuk mengatasi pandemi ini. Untung kita tidak di lockdown seperti di Eropa atau mungkin di Singapura atau mungkin di Malaysia. Ini Yahya Waloni benar provokator kalau menurut saya. Sangat-sangat provokatif ujarannya. Jadi menurut saya apa yang ditunggu oleh aparat keamanan untuk menangkap si penjahat kemanusiaan Yahya Waloni ini? Hanya doa yang saya minta kepada jamaah. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah mubalik kita, khususnya Ustadz Yahya Waloni, dalam ridho dan ampunanmu jangan sampai mengidap kopat covid. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena baru-baru ini kan ada fitnah, sampai sekarang masih ada itu. Belum habis WA di handphone saya. Betulkah Ustadz ditangkap? Betulkah Ustadz kena kopat covid? Betul. Di rumah sakit mana Ustadz? Di rumah sakit akhirat jalan surga. Ustadz katanya sekarat, tidak bisa berdiri karena kopat covid. Iya betul, saya kena covid. Setiap hari saya kena covid, kopi dingin. Orang lagi sehat-sehat dibilang covid. Ah ini nih munafik, komunis PKI. Ini. Siapa lagi yang anti ulama? Siapa lagi yang anti Islam? Orang yang tidak beragama. Bahkan ada kafir juga yang berkomentar, alhamdulillah Yahya Waloni, Ustadz sombong katanya, sudah kena covid. Ente saja kafir tidak kena, apalagi Ustadz. Logika dari mana? Bajingan preman di luar sana kafir tidak sholat, sehat walafiat, kok Ustadz kena covid? Betul, ini covidnya, kopi dingin. Boh. Ente saja nggak kena covid. Ini kalian. Kopi dingin iya, satu hari 19 gelas. Artinya covid 19. Ya memang satu hari 19 gelas. Di belakang saya cuma ngobrol 15 menit tadi, 2 gelas putus. 2 apa 3 loh? Kalau ambil antum tidak ambil kan 3. 3 gelas, ini ukurannya 2 gelas, 5 gelas. Putus ini habis ceramah. Satu hari sampai puluhan gelas. Bagaimana mungkin covid mau masuk? Badan saya ini sudah penuh kopi, covid lari. Karena neneknya COVID-19 adalah kopi dingin. Ibu bapak supaya jauh dari COVID, minum kopi lah. Ikuti.
Urus saja negara ini ekonominya supaya baik. Urus aja Indonesia ini supaya pendidikan anak-anak kita ini bisa bertatap muka. Ini setiap hari bikin keributan, bikin kegaduhan, apalagi direkayasa sebagai siasat politik. Allahu Akbar. Mau jadi apa negara kita ini? Nah, inilah untuk menutupi ketidakmampuan kepemimpinan nasional, dibuat kegaduhan, dibuat ketakutan di masyarakat, seolah-olah penyakit pandemik ini bahaya, seolah-olah gerakan-gerakan politik yang mengacaukan situasi dibuat terus supaya orang tidak konsen mengurus negara, menutupi ketidakmampuan kepemimpinan nasional. Caranya apa? Tutupi dengan keributan. Ini yang terjadi. Belum habis kasus Abu Jongos dengan Pigai, dimuat lagi Pak Din Samsudin diganggu, bikin gaduh terus. Lalu ustaz-ustaz dicari-cari kesalahannya, dipitnah kena COVID, bahkan dibilang saya sudah mati katanya. Alhamdulillah, munafik yang fitnah, kafir yang fitnah, ustaz umur panjang, amin ya rabbal. Allahu Akbar. Jadi itu ibu bapak, sekarang ini kita alhamdulillah masih bisa membuat tabligh akbar. Di tempat-tempat lain dilarang. Alasan obat COVID. Bukan, ini cuma alasan politik. Membatasi masalah. Bagaimana kalau sudah dibatasi? Orang Islam mau cari kekuatan hidup, harta duniawi, pangkat dan jabatan bagi orang bertakwa nggak ada arti apa-apa. Nggak ada arti apa-apa tanpa dinapaskan dengan kekuatan iman, tauhid. Kita berkumpul begini, ada di rumah Allah begini, niat kita semua adalah untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Ini orang munafik nggak mau. Dia berpikir kalau Islam sudah disingkirkan, dengan leluasa dia akan menguasai kekayaan Indonesia yang begini kaya. Indonesia ini kebetulan diincar oleh dunia karena kekayaannya. Negara terkaya di dunia Indonesia, bukan Amerika. Negara terkaya di dunia adalah Indonesia. Ini yang orang kafir dan munafik iming-imingi. Tapi ada satu benteng yang kuat yang mereka tidak bisa tembus. Apa itu? Islam. Kalau Islam sudah dikalahkan, insya Allah mereka bisa berkuasa di negara ini. Sayang seribu sayang, Islam tak mampu dikalahkan. Umat Islam ini kan lagi diam-diam sekarang. Umat Islam ini lagi diam-diam sekarang karena menjaga jangan sampai kita dengan kita sesama Muslim diadu dong. Nah, itu bagus, strategi itu bagus. Kita tunggu saja. Di saat umat Islam tidak bergerak, orang-orang munafik, PKI komunis, bahkan mereka tidak sadar bahwa kita umat Islam ini tinggal menunggu kapan komando ulama. Kalau ulama sudah komando, kalau saatnya Allah sudah perintahkan, Allahu Akbar. Kasihan jumlah yang minoritas ini, kasihan. Umat Islam masih sabar. Apalagi kami sebagai pendakwa begini selalu mengatakan dalam setiap mimbar ceramah, kita umat Islam ini jangan mau diadu domba, baik di antara sesama kita maupun dengan aparat keamanan yang ada. TNI, Polri, kita jaga. Ada masalah diselesaikan secara persuasif. Dan ini orang-orang kafir manfaatkan situasi ini. Mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat karena ada orang munafik yang mensponsori. Itu saya bilang tadi, seorang tokoh nasional Profesor Din Samsudin pun sekarang menjadi sorot. Kalau saya, Ustadz Somad, Tengku Zulkarnain, beberapa ustadz di lapangan, sudahlah kami sudah kenyang dengan fitnahan. Jam 2 malam saya tiba di Jambi. Masya Allah, orang telepon, Ustadz, betul Ustadz kena COVID ini? Saya bilang, saya lagi di Jambi sekarang. Loh, ini Ustadz Yahya ya?
bukan malaikat. Saya bikin video dan saya syuting. Saya bilang Yahya Waloni sudah mati. Sampai digambarkan memang didorong dengan kursi roda itu. Apa itu namanya yang di rumah sakit itu, tempat tidur itu? Didorong di situ dan dikatakan mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Solat goib. Nah, ini yang bikin kalau kata goib begini bukan kafir. Istilah-istilah begini kafir tidak tahu. Sekarang saya bekas kafir jadi tahu. Ini yang bikin ini orang-orang PKI, bukan juga memang munafik. Makanya saya tadi bilang di era pemerintahan Joko Widodo ini ada bagusnya apa? Terlihat mana emas, mana imitasi, mana mukmin, mana munafik, terlihat jelas. Kita perlu kesabaran ibu bapak. Kita ini orang dari kafir masuk Islam ada kepentingan apa? Tidak ada tendensi apapun, tidak ada interest apapun, baik kepentingan politik apalagi kepentingan finansial. Kami dari kafir masuk Islam ini karena mempelajari tidak ada agama yang paling benar di dunia ini kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Coba saya bandingkan ya. Dulu saya waktu masih beragama Kristen sebagai pendeta, masuk ke dalam gereja enggak lepas sepatu. Masuk ke dalam gereja pakai sepatu, entah sepatu ini sudah injak kotoran, masuk. Baru dikatakan ini rumah Tuhan. Bertepuk tangan, menyanyi, pingsan, banting kanan, banting kiri, melakukan nyanyian-nyanyian yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa pengikutnya tidak ada, hanya 12. Itu pun 8 dieksekusi mati, 4 lari ke dalam goa. Terbitlah kitab Ashabul Kahfi. Jadi Nabi Isa tidak ada pengikutnya. Orang Kristen itu nabinya bukan Nabi Isa, Yesus Kristus Tuhan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Tangkap tuh Yahya Waloni bilang-bilang kafir. Bukan saya bilang, Al-Quran, Al-Maidah. Tangkap tuh Al-Quran. Antum kalau tidak senang sama saya, lapor kepada Tuhanmu yang bekas Tuhan saya juga. Kan begitu. Urusan agama kafir, kopar kafir dilapor. Hapus dulu di Al-Quran, baru saya masuk penjara. Nggak usah dipanggil, saya masuk sendiri. Hapus dulu isi Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Karena saya menuhankan Isa dulu, menuhankan Al-Masih, sadar membaca Al-Quran, our family can put our belief but coming back to the truth. Jadi kami sekeluarga bukan pindah agama, kembali kepada fitrah, sadar membaca Al-Quran. Al-Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad, bukan. Itulah berita Injil. Isa yang menyampaikan kedatangan Nabi Muhammad. Kami membaca Al-Quran. Orang-orang yang mentuhankan Maryam, Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah, mereka adalah kafir. Saya terus sadar, memang saya yang mentuhankan. Di mana pasal? Adakah nanti hakim tanya, apakah betul anda mengatakan orang Kristen kafir? Bukan saya Pak Hakim, Al-Quran. Saya cuma menyampaikan. Kenapa kamu sampaikan? Ya karena Ustaz. Karena Ustaz, saya menyatakan diri pribadi saya sadar kembali kepada fitrah. Oh, kamu akan kami hukum 10 tahun. Oh, jangan Pak Hakim, lama 10 tahun. Habis sidang ini tembak mati Pak Hakim. Saya minta hukumannya tembak. Allahu Akbar. Nggak
usah pakai hukum, nggak usah. Karena ustaz tidak cocok di penjara. Di penjara itu adalah pelaku-pelaku tindakan pidana, perusak aspek sosial masyarakat, maling, perampok, koruptor, pembunuh, pemerkosa, semua pelaku maksiat disimpan ke dalam penjara. Ustaz tidak cocok di penjara. Bagusnya tembak mah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Tunggu saja saatnya nanti. Di mana posisi saya nanti? Paling depan. Apabila terjadi perang, saya akan paling depan di antara yang terdepan. Makanya 15 tahun saya berdakwah, anti saya dikawal. Wallahi bikulli syai'in alim. Hanya dengan bini anak. Kurang apa lagi? Antum kalau tidak senang, inilah bangsa kita ini sudah terbiasa. Tidak mau berdialog, tidak mau berdebat dengan rasional, menghina-hina, menjatuhkan reputasi para tokoh, termasuk menjatuhkan reputasi para ulama. Nah, itu tindakan siapa itu? Itu tindakan siapa? PKI, bukan orang beragama, bukan orang beragama. Itu tindakan bukan orang beragama. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, saya dari agama Kristen. Waktu saya jadi pendeta, tidak pernah memerintahkan orang Kristen membunuh orang Islam. Enggak ada. Konsep yang ada di Kristen, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu konsep Kristen. Tapi untuk pemurtadan, untuk menangkalkan akidah, untuk memurtadkan umat Islam, itu adalah konsep Kristen. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Agama manapun tidak mengajarkan kekerasan kepada agama lain. Jadi kalau yang menikam ulama, yang membunuh ulama, itu bukan orang beragama. Itu sudah terjadi pada peristiwa 1928, 1948 dan 1965. 6 jenderal, 1 perwira korban berdarah tangan-tangan komu. Dia bisa mengaku Islam, dia bisa mengaku Kristen, dia bisa mengaku Buddha, dia bisa mengaku Hindu. Kenapa kalian terlalu musuhi saya, orang kafir dan PKI? Saya tidak pernah mengajarkan umat Islam ini membenci. Tetangga kita ada yang beragama Kristen. Contohkan saya, di masjid ini ada gereja di sebelah, ibu bapak. Ini makna toleransi. Ini gereja, di sana masjid, di sana masjid, di sana gereja, di sini masjid. Saya tanya kepada ibu bapak, kalau pendetanya datang kepada Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Ya memang pagi Pir. Ada apa? Ini kan hari Minggu, boleh nggak kira-kira jemaat saya parkir mobilnya di halaman masjid? Imam kasih atau jangan? Imam kasih atau jangan? Kasih, itulah toleransi. Oh silakan Pak Pendeta, kebetulan hari Minggu begini parkirannya kosong, kecuali Jumat full. Silakan untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Tapi boleh mau kasih tahu Pak Imam, Pak Pendeta, iya kenapa? Cepat-cepatlah pendeta sunat supaya masuk surga. Nah, itu dakwah. Itu dakwah. Itu dakwah. Sampaikan kulil haq walau kana murun. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Ngapain kamu takut? Takut sama siapa? Takut sama makhluk? Lalu anda melanggar perintah Allah. Lebih baik saya melanggar perintah manusia, takut kepada Allah. Nggak ada cerita itu kalau kebenaran. Tidak mungkinlah ustaz melanggar hukum negara, sedangkan hukum Allah saja dia taati, apalagi hukum negara yang ringan-ringan begini. Nggak masuk akal. Allahu Akbar. Makanya nggak benar itu kalau ada tuduhan ustaz melanggar hukum, ustaz melakukan tindak pidana, apalagi keturunan Nabi. Habib, Maik pun mati-mati begini, lama-lama ku banting ini. Mana long yang bagus? Ini ketahu mana sudah ini? Lama-lama.
Memang lagi panas-panasnya mati lagi. Bukan kaleng-kaleng yang datang ini. Inilah kalau orang, Masya Allah, munafikun lihat dia ketawa ini. Mana Lung? Itu lagi diganti. Minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lapor katanya. Urusan agama begini jangan pakai lapor. Ya. Urusan agama begini cara lapornya lapor ke Tuhan. Kalau orang Kristen kurang senang sama saya, lapor kepada Tuhan. Assalamualaikum sus. Salam. Ada apa? Itu Yahya itu kurang ajar betul. Coba dia dihukum. Bolak-balikan mobilnya, masukkan ke jurang. Saya sering lewati jurang. Masya Allah, ibu bapak pikir gampang ini orang keluar dari Kristen menyangkal Tuhan. Orang kalau keluar dari Kristen disebut menyangkal Tuhan. Kalau orang Islam yang murtad, insya Allah tidak pernah ribut. Orang Islam murtad tidak pernah ribut. Karena yang murtad bukan Quraisy Shihab. Karena yang murtad bukan tokoh-tokoh penting. Yang murtad itu cuma karena Indomie dan beras 1 liter. Berulang-ulang saya bilang ini. Tapi kalau dari kafir yang masuk Islam, ini tuh ribut seluruhnya. Ini karena pengaruhnya luar biasa. Orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Makanya saya nggak pernah tanggapi yang begini-gini. Nggak pernah saya tanggapi. Karena menurut saya urusan agama begini, urusan vertikal, bukan urusan horizontal. Urus aja, maksud saya pemerintah ini urus saja ekonomi Indonesia ini yang lagi resesi. Sudah minus sampai 2, sekian %. Ekonomi tidak bertumbuh, wabah makin menyebar. Nah ini tadi saya lihat di running text angka penambahan COVID tanggal 14 ini sekitar 800 atau berapa yang bertambah. Cuma paling bagus pemerintah kalau mau rilis begitu ditulis di Riau 5 orang, 1 Muhammad Reza, 2 Abdul Qadir, 3 Muhammad Jailani. Itu supaya masyarakat percaya betul. Ini ditulis tanggal 14 2.000, tanggal 15 6.000, tanggal 17 8.000. Ini yang hadir ini cuma sadar baik-baik semua. Belum lagi yang di luar sana. Ini yang dekat-dekat begini tanpa apa itu physical distancing. Besok pagi nanti lihat Pak, ukur suhu tubuhnya. Panggil Pak Imam, siapkan kain kapan. Ada berapa ratus yang mati besok pagi ini. Saya kalau boleh sarankan kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf, Pak Jokowi, Pak Maruf, bagaimana kalau kita sepakat bangsa ini berhentilah ribut-ribut, lepaslah masker-masker semua, nggak usah percaya tuh obat COVID, percaya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tanya jemaah, mau nggak lepas masker? Antum pakai masker ini kan saya tahu bukan takut penyakit, bukan. Kalau takut penyakit nggak mungkin datang ke masjid. Antum pakai masker ini karena antum takut didelik, ditangkap, diproses, kena pasal kopat. Jangankan ke masjid, ke puskesmas nggak berani. Kemarin anak saya panas di jalan dari Jambi mau ke Riau. Anak saya panas badannya. Istri saya bilang begini, Pak, kita mampir di puskesmas. Nggak usah. Kenapa Pak? Kalau mampir di puskesmas nanti ini anak dibilang COVID, bagaimana kamu? Tunggu saja. Kalau saya sudah berhenti bawa mobil, kita mampir pompa bensin, saya tiup sekali, hilang itu. Mampir di pompa bensin, sholat berjamaah di situ, saya isi solar, baru saya doain. Tertidur tuh anak, belum sampai di hotel sudah dingin, sudah sembuh. Nah, apa saya bilang? Kalau antum ke puskesmas tadi sudah lewat 500.000 itu.
Ambil kopri. Sabar nak ya. Oh negatif bu, tapi 500 dulu. Antigen, anti apa itu? Vaksin atau apa sekarang ini? Enggak, saya sampai mati saya tidak akan divaksin karena saya sehat. Bagaimana saya mau sakit sebelum mandi saya push up? Olahraga juga, walaupun berdakwah olahraga. Nah ini persoalan. Coba kalau Pak Jokowi, Pak Maruf umumkan, sudahlah, ekonomi kita mau tumbuh. Jangan percaya WHO. Jangan percaya. Bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu jangan pakai masker. Pakai saja selagi pemerintah perintahkan. Tapi saya pribadi enggak. Karena saya sehat. Saya jarang berkerumun. Berkerumun cuma 3 orang, saya, istri, anak. Atau saya mengatakan ibu bapak jangan vaksin. Oh, saya tidak mau terjebak dalam persoalan itu. Emangnya saya bodoh? Lalu yang begini dengan ceramah di YouTube, itu Yahya melarang vaksin, kena pasal COVID. Antum belum tahu, antum baru belajar ular. Saya sudah ular dari dulu. Yang bisa menjebak ular, yang bisa menangkap ular adalah pawang ular. Saya bekas ular, bekas munafik. Antum baru belajar, saya sudah pensiun. Antum baru belajar munafik, saya sudah pensiun. Itu yang saya ajarkan dulu bagaimana. Semuanya masuk surga, cukup percaya Yesus adalah Tuhan. Innalillahi. Gampang sekali. Tindakan Anda ini benar-benar menjijikkan dan memalukan. Saksikan betapa sintingnya orang ini. Ini kan sudah terang benderang nih. Dia berani mengatakan di ruang publik, mengajak umat Islam bersatu karena strategi komunis sedang dijalankan oleh pemerintah. Ini kan luar biasa ya. Ini kan toksik buat bangsa ini gitu. Jadi dalam sudut apapun apa yang dikatakan Yahya Waloni itu sangat destruktif. Jadi sekali lagi, apa yang ditunggu oleh aparat keamanan dalam hal ini Polri untuk tidak meringkus orang ini? Jangan sampai ini akan menjadi presiden buruk. Kemarin Dr. Louis Owin ditangkap. Kenapa Yahya Waloni tidak diperlakukan sama? Aneh gitu loh. Jadi menurut saya apa yang dibangun oleh Yahya Waloni jauh lebih membuat kegaduhan dan membuat penyesatan yang sangat-sangat luar biasa ini. Saya tidak melihat sedikit pun alasan pembenaran apa yang dikatakan Yahya Waloni. Artinya juga saya juga tidak melihat sedikit pun alasan dari Polri untuk tidak menangkap dia. Yahya Waloni sudah memenuhi syarat untuk ditersangkakan. Kenapa? Ujarannya sudah menghasut publik. Selain membuat fitnah, juga menghasut publik. Ini bahaya. Dan akibatnya yang terjadi adalah akan menimbulkan semacam pembangkangan dan distrust dari umat kepada pemerintah. Ini mohon maaf, saya sekali lagi saya katakan saya tidak habis pikir kenapa orang seperti ini kita biarkan saja gitu. Ini akan menjadi racun di ruang publik kalau orang-orang seperti Yahya Waloni ini dibiarkan merajalela. Di sisi lain saya juga melihat bahwa Yahya Waloni ini merupakan citra buruk bagi agama saya, agama Islam. Agama Islam yang penuh kedamaian, santun, toleran, indah, mulia, dikotori oleh orang-orang seperti Yahya Waloni ini. Ini kan sedih saya. Tidak ada ruang sedikit pun Yahya Waloni untuk mengotori agama Islam yang mulia menurut saya. Berkali-kali dia membuat ujaran yang destruktif. Beberapa waktu yang lalu dia menghina agama lain, agama Kristen, agama Katolik.
dibiarkan saja. Sekarang dia melakukan penghasutan. Nah, problemnya penghasutan ini berpotensi membahayakan umatnya. Kalau umatnya tidak percaya dengan PPKM darurat, kemudian membangkang, menciptakan kerumunan, apa yang terjadi? Terpapar COVID. Ujungnya apa? Koid. Ini kan bahaya. Jadi sekali lagi, sahabat Indonesia, ini himbauan saya kepada aparat kepolisian untuk berlaku tegas, bertindak tegas untuk mengamankan Yahya Walloni agar tidak merajalela memberikan ujaran-ujaran yang menyesatkan. Kasihan rakyat, kasihan umatnya, kasihan juga jemaahnya kalau orang-orang seperti ini dibiarkan terus diberikan kebebasan. Ini bukan sekedar kebebasan bermimbar, bukan. Bukan juga kebebasan berekspresi, sama sekali tidak. Ini sudah upaya penghasutan, fitnah, dan ujungnya yang paling bahaya, membahayakan manusia. Ini concern saya. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan mohon kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang ada, agar orang-orang serupa Yahya Walloni ini ditindak tegas. Jangan sampai masyarakat kita itu disesatkan pikirnya, akhirnya menimbulkan distrust atau rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah, dan itu membahayakan masyarakat sendiri. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan didengarkan oleh aparat kepolisian. Semata-mata saya ingin menyelamatkan rakyat untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa tetap pakai masker. Apapun kegiatan Anda, jangan lupa selalu pakai masker. Karena apa? Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi Indonesia. Itu yang terpenting. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, dan salam toleransi, salam sehat untuk kita Indonesia. Terima kasih. Saya Rudi Eskandar.